Semakin lama semakin bayangan itu mendekat tuh. Dan dia loncat-loncat sat set kayak pocong gitu. Lama kemudian beneran pocong ngambilin saya itu bang. Pas saya ngeliat wajahnya tuh mas, wajahnya tuh gosong banget. Terus kayak kain kafannya kayak bercampuran tanah gitu, kayak udah pocong udah lama dikubur tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jonaria. Saat ini gue berada di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dan malam ini gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual kue putu keliling. Berjualan kue putu dari sore hari hingga tengah malam. Tentunya banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Mas Sakup. Dan sebelum kita masuk cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sakum. Iya, Nama lengkapnya siapa sih mas? Mas Sakum. Sakum aja? Mas Sakum doang mas. Sakum doang? Iya, Mas Sakum gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Mas, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih mas ya. Iya, Mas Sakum ini udah berapa lama jualan kue putu keliling kayak gini? jualan putu udah ada 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Awalnya gimana bisa jualan kue putu tuh, ceritanya kayak gimana tuh mas? Pengen kerja cuman kerja apa gitu. Sedangkan lulusan aja paling lulusan SD. Jadi akhirnya ngikut sama paman gitu. Oh ikut Ngikut paman. paman, iya. Tapi kalau kue putu ini punya Mas Sakum sendiri apa ada bosnya nih? Alhamdulillah punya sendiri. Ya. Punya sendiri. Oke. Biasa dalam sehari Mas Sakum bawa pulang uang berapa nih hasil penjualannya nih? Sehari kadang 350. 350. Tapi itu masih kotor. Oh, kotor. Belum buat belanja gitu. Harganya berapa sih kue putu ini? Satunya sekarang? Harganya satu bijinya itu 1.000 bang. Oh, 1.000 rupiah satunya. Sama kayak kue telepon juga Sama juga. Mas Sakum kalau keliling dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau keliling dari jam 3 sore nyampe kadang jam 12, kadang setengah 1. Sampai tengah malam ya? Iya, nyampe malam banget. Kemana aja tuh kalau keliling? Keliling paling dari daerah sini Mujair nyampe ke Pamulang Square sana. Kalau untuk pembeli kue putu ini siapa aja sih yang beli mas biasanya? Kebanyakan sih orang-orang dewasa bang. Orang dewasa ya? Iya, anak kecil juga kadang beli 2.000, 3.000 ya udah saya layanin aja gitu. Bang. Mas Sakum, ngomong-ngomong soal mistis nih Mas Sakum ya. Boleh nggak nih Mas Sakum ceritain secara lengkap kejadian mistis yang pernah Mas Sakum alamin? Saya kan kalau malam minggu biasanya kan nongkrong tuh, apa ya kayak mangkal gitu bang, di perapatan sana gitu. Biasanya kan rame tuh kalau malam minggu. Tapi yang anehnya itu pas malam minggu itu kok sepi gitu. Takut khawatir jualan saya nggak habis bang. Dan akhirnya saya keliling lagi tuh, biar habis kan. Namanya orang jualan pengen habis gitu bang. Masa udah capek-capek nggak habis kan tenaganya doang kan. Pas saya lagi keliling tuh ada yang manggil bang, cewek mau beli 150 biji. Seneng dong saya bang. Saya bilang sama mbak-mbak itu, maaf mbak, kuenya tinggal 40-an, nggak ada 100 biji bang. Kata mbaknya itu, yaudah bang, nggak apa-apa bikinin aja. Oh ya udah mbak, saya bikinin ya, tunggu dulu sebentar. Setelah saya bikinin tuh, saya cetakin kan satu persatu. Setelah jadi, saya kasih kan mbak. Ini mbak udah jadi kan. Mas mbaknya ngasih duit tuh 100.000. Kata mbaknya, ini mas kembalinya nggak usah, buat mas aja. Oh iya mbak, makasih banyak. Nah, setelah
mbak-mbak itu lewatin saya tuh. Baunya wangi banget bang, wangi kayak bunga kuburan gitu, kayak Kamboja gitu bang, wanginya semerbak. Tapi setelah banyak jalan lewatin saya, belakangin saya, nah jarak antara 5 meter 10 meteran, punggungnya itu bolong bang, kayak sundel bolong gitu. Langsung bang saya lari tuh, dorong gerobak secepat mungkin tuh, nyampe saya tuh kena besi-besi itu. Nyampe nggak sadar itu bang, saya sakit kakinya, saya lari aja bang. Setelah kejadian itu, selama seminggu itu jualan selalu habis terus. Sundel bolong ya bisa dibilang ya. Iya, sundel bolong bang. Itu kejadiannya di daerah mana sih? Di daerah Muncul. Di daerah Muncul. Muncul. Perkampungannya kayak seperti ini atau perumahan? Agak sepi loh. Oh sepi. Itu jam berapa sekitar kejadian itu? Jam 10:30 tuh bang. 10:30 nggak terlalu larut malam berarti ya? Enggak juga sih ya. Oke, tapi biasanya nih kalau di lokasi itu yang sering Mas Sakum melewatin apa baru pertama kali? Baru. Oke, baru pertama kali lewat daerah situ. Makanya saya nggak tahu itu bang. Mas nih saya penasaran sama uang yang dikasih sama sundel bolong ini nih mas. Uangnya tuh wujud gak sih? Ya emang bener-bener uang itu bang. Oke. Uang. Bener-bener. Uangnya nyata tuh. Nyata tapi. Waktu Mas Sakum melihat perempuan ini sebelum berubah jadi sosok sundel bolong, wujud perempuan ini seperti apa mas? Saya baru lihat orang cantik bang, cantik banget penampilannya, wah cantik lah. Pakaian yang pokoknya. dikenakannya seperti apa? Biasa bang, Biasa aja normal aja, kayak orang-orang manusia kita, gitu kayak kita. Biasanya kan kalau ada sosok seperti itu kan terlihat tuh seperti mukanya pucat atau ada nggak sih yang kayak gitu? Nggak ada ya bang, Normal aja. normal aja, seperti manusia biasanya gitu, kayak cewek-cewek yang biasa. Tapi wanginya ini nih, wangi kuburan Iya, ya. wanginya itu yang bikin saya aneh tuh. Oh, baunya kembang kuburan gitu, kayak Kamboja gitu. Mungkin ya kalau nanti misalnya Mas Sakum melewati daerah situ lagi, terus ketemu sama si sundel bolong ini, mau bilang makasih nggak sama dia? Enggak bang, paling lari bang saya. Takut ya mas ya? Takut bang. Saya kan udah lama jualan putu bang, keliling-keliling ke kampung gitu, kayak perumahan, pindah ke sini, pindah ke sono. Tapi sepi terus bang, sampai akhirnya saya nemu tuh perumahan yang banyak penduduknya tuh bang. Pas ketemu perumahan itu jam 10 malam tuh, saya lihat anak kecil tuh pada berlarian, kayak ibu-ibu pada ngobrol tuh bang. Saya samperin tuh, kayaknya sih jualan saya laku lah, alhamdulillahnya pada beli tuh. Saya ngelayanin kan sambil ngobrol sama pembeli kan, terus tiba-tiba ada yang nepak tuh bahu saya tuh dari belakang. Pas saya lihat, bapak-bapak yang nepak, ngapain mas di sini? Saya ini jualan pak. Ngapain jualan di sini? Sana pergi. Ya kan lagi jualan pak. Udah sana pergi. Karena saya lihat tuh orang tua, saya nggak mau ribut. Pas saya pergi tuh, selang berapa langkah, kok gelap semua gitu pak. Kayak nggak ada pemukiman. Lah saya terus jalan, ada pos sapam. Berhenti di situ. Saya ditanya lagi sama bapak-bapak yang jaga itu, bang, lagi ngapain? Saya habis jualan pak. Jualan di mana? Di dalam ini. Ah ngawur kamu. Coba kamu baca tulisan itu. Perumahan ini disita negara. Perasaan tadi rame bang. Emang kamu tadi masuk ke dalam? Iya saya masuk. Banyak yang beli juga bang. Udah sini kamu minum dulu nih air putih. Habis saya dikasih air minum tuh sama bapak sapam itu. Akhirnya saya pamit. Pak terima kasih ya pak. Sambil saya jalan kepikiran terus, siapa yang tadi beli? Ini kejadian yang Mas Sakum alamin. Awalnya itu tadi Mas Sakum melihat suasana ramai nih seperti perumahan. Iya, rame. Banyak orang yang banyak penduduk gitu. Terus kan Mas Sakum juga sempat melayani pembeli nih. Iya sempat. Tapi anak-anak tuh. Belum ada transaksi jual beli ya, belum dibayar ya. Belum dibayar. Keburu Mas Sakum ditepok sama bapak-bapak. Iya benar, bapak itu. Oke, ini penasaran juga nih, bapak-bapak yang nepok pundak Mas Sakum ini sebenarnya tuh orang bener atau makhluk halus juga nih? Kayaknya sih makhluk halus bang. Soalnya kan di situ nggak ada penduduk sama sekali, sama kayak bapak sapam itu. Di situ kosong, nggak ada orang.
Kalau untuk perumahan yang Mas aku masukin nih, itu bentuknya seperti apa, Mas? Kayak perumahan klaster setengah jadi gitu. Kan Mas Akum masuk ke dalam nih. Iya. Jarak dari Mas Akum ke dalam sampai keluar pos gapura itu jauh nggak jaraknya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Soalnya kan itu klaster. Ada berapa rumah kira-kira? Ada 10 kan. 10 rumah ya? Iya. Tapi kalau untuk mentok, jalannya itu buntu atau ada jalan lain? Buntu bang. Buntu. Buntu nggak ada sama sekali. Tembusan apa jalan apa nggak ada. Mentok balik lagi. Masih ada gak kejadian-kejadian yang menyeramkan yang Mas Akum alami nih? Secara kan Mas Akum ini jualannya udah lama nih, 8 tahun, dan keliling dari sore sampai tengah malam. Ada bang. Satu lagi tuh. Kejadian yang bikin merinding gitu. Ada satu lagi tuh. Saya kan di situ terkenalnya jualan putu kan. Kadang keliling ke sana 2 hari, keliling ke sini 2 hari, diseling gitu bang, biar nggak pada bosan gitu bang. Saya kan keliling dari jam 3 sore nyampe jam 10 malam. Biasa keliling di perkampungan kayak gini nih. Pas saya keliling-keliling, terus ada pos ronda. Karena saya udah capek, saya istirahat mas di situ mas, sambil main HP. Niatnya sih ya 1 jam aja gitu. Mata tahu sendiri ngantuk gitu. Ketiduran saya di pos itu. Pas saya ketiduran, saya bangun tuh. Saya ngeliat jam, kok udah jam 12 mau jalan, tapi ada bayangan tuh, bayangan putih. Kok loncat-loncat kayak gitu bang? Pikiran saya, waduh ini udah jam 12 nih, kayak pocong apa-apa itu ya. Semakin lama semakin bayangan itu mendekat tuh. Dan dia loncat-loncat sat-set kayak pocong gitu. Lama kemudian saya ngeliat, beneran pocong ngambilin saya itu bang. Pas saya ngeliat wajahnya tuh mas, wajahnya tuh gosong banget. Terus kayak kain kafannya kayak bercampuran tanah gitu, kayak udah pocong udah lama dikubur tuh. Akhirnya saya takut di situ, saya pingsan. Pas saya bangun tuh dari pingsan tuh, kirain saya pocong itu udah nggak ada. Tapi jarak 10 meter dia masih berdiri tuh. Lalu saya kabur bang, dengan ya masih lemes lah. Habis dari pingsan kan dorong-dorong gerobak lemes tuh. Saya kabur aja, terpaksa saya kabur sana. Terus nyampe rumah tuh, saya cerita sama abang saya tuh, saya habis ini bang, dijailin sama pocong di kampung sono. Kampung mana? Yang banyak bambunya tuh, sampingnya kuburan. Oh di sana, emang di sana pernah, kata orang ada yang sempat meninggal di situ. Katanya sih kayak ibu-ibu hamil meninggal, bangkainya masih di situ, ditemuin sama warga situ. Sampai sekarang di situ angker. Banyak hantu yang gentayangan gara-gara orang meninggal itu. Berarti di lokasi itu memang udah terbilang angker ya mas ya? Iya. Karena dari abangnya mas sendiri juga cerita pernah ada satu kejadian perempuan hamil yang ditemukan nih jenazahnya di situ ya? Iya bener. Kan abang saya juga jualan putu di situ. Abangnya Iya, pernah mas keliling ke situ. berarti memang udah terbukti lah ya lokasi itu Iya. angker karena ada. Kata warga situ juga ya sama gitu, angker. Mas kan sempat pingsan. Iya, saya pingsan di pos tuh bang. Pingsan karena ngeliat Iya. sosok pocong dengan perwujudan yang mukanya gosong gitu. dengan kain kafan yang lusuh ya mas ya? Iya. Itu dari pingsan itu berapa lama mas sampai mas sadar tuh? 1 jam lebih ya. Iya 1 jam lebih tuh saya di situ pingsan. Berarti lama. Cukup lama ya. Dan saat mas bangun nih ketemu lagi, Iya. masih ada sosok itu. Ada masih bang. Masih berdiri tuh di pohon pisang kalau nggak salah. Iya masih berdiri. Jarak 10 meter. Kirain saya bangun tuh, udah nggak ada. Tapi masih ada itu berdiri tuh pocongnya. Berarti memang dalam keadaan udah lemes ya, masih dorong-dorong Iya. gerobak ya karena. Saya paksain. Tapi sampai sekarang mas masih berani gak sih kira-kira lewat sana? Saya udah nggak berani lagi. Keliling ke situ lagi udah nggak, takut. Di daerah sini juga nggak sih daerah? Parung gitu. Di Parung. Di Parung ya? Kalau di Parung kan sepi tuh.
ada lagi nih mas, kejadian lagi nih di Benda Baru, kampung Benda Baru. Pas itu malam Jumat tuh, gerimis, posisi gerimis tuh. Saya ngelewatin kuburan dengan jalan yang tuh jalannya rusak, jalan rusak samping kuburan. Di sininya kayak banyak bambu gitu, bang. Banyak bambu. Akhirnya saya pulang tuh dalam gerobak, ada yang manggil, bang beli. Saya nengok ke belakang, perasaan nggak ada siapa-siapa. Jalan lagi kan, jalan sambil dalam gerobak. Pas saya jalan lagi dalam gerobak, dia manggil lagi, bang beli. Itu suara cewek bang. Nggak lama kemudian kayak pohon kelapa tuh jatuh debu. Pas saya ngeliat kepala bang, yang rambutnya panjang banget tuh kepalanya. Akhirnya saya lari tuh kabur dalam gerobak. Perasaan saya itu dia ngikutin terus, saya ikutin terus. Pas saya ketemu masjid, baru yang ikutin saya itu kepala itu tuh, kepala setan itu baru nggak ada, hilang. Itu kejadiannya kapan tuh? Baru-baru ini apa udah lama tuh? Udah lama bang, udah sekitar 3 tahunan. 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu itu. Oh, jadi ada sosok yang jatuh dari pohon kelapa. Iya, pohon kelapa. Kirain saya kelapa. Pas saya tengok, bisa kepala bang. Kepala rambutnya panjang. Kepalanya doang? Iya, kepalanya doang. Cuman rambutnya doang tuh yang panjang, kepalanya doang. Tapi kelihatan nggak mukanya? Mukanya aneh lah pokoknya. Aneh. Nggak jelas gitu mukanya, nggak jelas. Sosok yang Mas Akum lihat ini kepala buntung ya mas? Kepala buntung. Jatuh dari pohon kelapa ya mas? Iya bener. Kepalanya doang sama rambutnya doang panjang tuh. Mukanya, aduh nggak karuan lah. Ada nih bang, kejadian yang serem lagi. Kalau itu mah kejadian itu abang saya kan jualan putu sama. Pas dia lagi goes gerobaknya tuh, kayak ada kuntilanak tuh. Dia bonceng di gerobak abang saya. Tapi abang saya nggak ngerasa gitu. Ada yang bonceng. Abang saya tuh pas goes sepedanya tuh, gerobaknya tuh nggak kerasa ada yang bonceng bang. Yang lihat itu tukang baksonya kabur. Setelah kabur besoknya tuh tukang bakso itu baru cerita sama abang saya tuh, semalam kamu boncengin siapa? Oh enggak, cuman jualan doang. Kamu kan ada yang boncengin tuh, kuntilanak. Emang kamu nggak kerasa? Nggak kerasa sama sekali. Jadi itu bang yang dialamin abang saya. Jadi ini kejadian yang terakhir ini yang dialami sama abang. Iya, sama abang saya. Abang Kalau saya kan jual putu gitu, sama. Abangnya Mas Akum ini udah berapa lama jualan? Ya lebih lama bang. Oh lebih lama lagi. Iya. Ada hampir 10 tahun aja, 10 lebih tahunan lah, ya. Iya. Oh berarti dia nggak sadar nih kalau dia itu memboncengin iya. kuntilanak. Iya bener. Yang lihat malah tukang bakso. Iya yang lihat tukang bakso. Kalau dianya nggak ngeliat, nggak sadar gitu. Oke. Paginya baru nih cerita nih tukang baksonya. Iya, Nih. tukang baksonya itu baru cerita sama abang saya. Oke, Mas Akum terima kasih banyak ya. Iya, Mas Akum Bang, sudah sama-sama. mau menceritakan kejadian-kejadian yang pernah Mas Akum alamin. Nih, Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga dagangannya laris manis Mas Akum ya. amin. Mas Akum ini kalau dagang di daerah mana sih? Di daerah sekitar Pamulang 2 kadang. Pamulang lah ya. Pamulang 2. Di sekitaran Pamulang nih Mas Akum ya. Oke, Mas Akum terima kasih banyak sekali lagi. Iya, Sehat dan sama-sama. sukses selalu ya Mas Akum ya. Salam untuk keluarga di rumah. Salam juga untuk abangnya Mas Akum. Nih, Kalau bisa nanti cerita nih sama kita lagi nih. bener. Oke ya. Ya kapan-kapan kalau kita ketemu lagi bang. Siap. Iya. Terima kasih ya. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Mas Agung. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan telusur dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber. Dan adanya cerita ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian. Dan kalau kalian mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian-kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.